Nama saya Arya Setia Nitya, NIM G01219003. Nama saya Galisa Putra, NIM G01219011. Saya Vina Harunisa, NIM G01219032. Nama saya Winda Puspita, NIM G01219033. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurmanur Kumairo, NIM G7121903. Di sini kami akan membahas yang pertama yaitu tentang sejarah teori historis, yang kedua yaitu lahirnya mazhab historis, yang ketiga latar belakang teori historis, yang keempat tokoh-tokoh teori historis, yang kelima yaitu inti pemikiran dari mazhab historis. Sejarah teori historis. Secara bahasa, historis berarti segala sesuatu yang terkait dengan terjadinya sejarah. Artinya, teori historis berlandaskan pada perjalanan sejarah atau pada percobaan di lapangan. Aliran historis muncul untuk pertama kali di negara Jerman, dan kemunculannya merupakan bentuk reaksi terhadap pandangan dari kaum klasik. Kaum klasik menyatakan bahwa revolusi industri akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Aliran historis menyatakan bahwa hanya dengan proses secara bertahap, pertumbuhan ekonomi dapat terjadi. Awal lahirnya mazhab historis. Abad ke-19 merupakan masa keemasan lahirnya ide-ide baru dan intelektual, di mana manusia mulai menyadari kemampuannya untuk merubah keadaan dalam semua lapangan kehidupan. Di bidang hukum, abad ke-19 dapat dikatakan sebagai tonggak lahirnya berbagai macam aliran atau mazhab hukum yang pengaruhnya bisa dirasakan sampai saat ini. Latar belakang teori historis. Dasar pengembangan teori historis didasarkan pada pengalaman dan percobaan dalam perekonomian. Teori ini sangat tidak setuju dengan adanya metode yang digunakan kaum ekonomi klasik. Metode yang digunakan oleh ekonomi klasik adalah metode deduktif, suatu teori yang dapat digunakan secara umum di semua tempat. Sanggahan yang dilakukan teori historis adalah dengan menggunakan metode induktif historis. Tokoh-tokoh yang menganut aliran historis antara lain, yang pertama ada Friedrich List, yaitu tahun 1789 sampai 1845. Menurut Friedrich, perkembangan ekonomi ditinjau dari teknik berproduksi sebagai sumber penghidupan. Tahapan pertumbuhan ekonominya antara lain yaitu masa berburu atau mengembara, masa berternak atau bertani, masa bertani dan kerajinan, masa kerajinan industri dan perdagangan. Buku hasil karyanya berjudul Das Nationalsystem der Politischen Ökonomie, tahun 1840. Tokoh yang kedua ada Bruno Hildebrand, tahun 1812 sampai 1878. Menurut Bruno, perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran atau tukar-menukar yang digunakan dalam masyarakat. Tahap pertumbuhan ekonominya yaitu masa pertukaran dengan natura atau barter, masa pertukaran dengan uang, dan masa pertukaran dengan kredit atau giral. Pendapatnya ini ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Die Nationalekonomie der Gegenwart und Zukunft, tahun 1848. Tokoh yang ketiga ada Karl Baedeker, tahun 1847 sampai 1930. Karl merupakan seorang ekonom, ahli statistik, sejarawan, dan sosiolog. Menurut Karl, perkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dengan konsumen. Tahap pertumbuhan ekonominya antara lain yaitu rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. 4. Werner Sombart. Werner Sombart adalah seorang ahli sejarah ekonomi dan sosiologi bangsa Jerman. Ia merupakan guru besar di Universitas Breslau dan Universitas Berlin. Menurut Werner Sombart, tahapan pertumbuhan ekonomi adalah zaman perekonomian tertutup, zaman perekonomian kerajinan dan pertukangan, zaman perekonomian kapitalis.
5. Walt Whitman Rostow, lahir 7 Oktober 1916, meninggal 13 Februari 2003, merupakan seorang sejarawan dan ekonom. Ia menempuh pendidikan di Universitas Yale. W.W. Rostow membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap atas dasar kemajuan tingkat teknologi. Kelima tahap itu adalah masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, gerakan ke arah kedewasaan, dan tahap konsumsi tinggi. 6. Gustav von Commer, lahir 24 Juni 1838 di Heilbronn. Ia pernah belajar di Universitas of Tübingen. Untuk mencapai tujuan, Muller dan rekan-rekannya mendirikan sebuah forum untuk menghimpun pemikiran-pemikiran dalam menghadapi berbagai masalah ekonomi dan sosial, dan hasil pertemuan serta kesimpulan disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan. Inti pemikiran ekonomi mazhab historis adalah teori mengenai pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang menitik beratkan pada aspek kesejarahan serta aspek step by step dari pertumbuhan suatu wilayah. Masyarakat dianggap harus melewati beberapa tahapan terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa sukses menjadi negara maju. Tahapan-tahapan tersebut antara lain adalah tahapan tradisional, tahapan preindustrialisasi, tahapan industrialisasi, hingga tahapan modern. Mazhab historis menggunakan pendekatan induktif, yaitu dengan mendasarkan pada perspektif sejarah. Dengan pendekatan ini, maka mazhab historis menganggap setiap kebijakan yang dihasilkan didasarkan pada realitas di dunia nyata,